Halo teman-teman trader, jumpa kembali di channel Forex Click Chart. Setelah rangkaian video kemarin tentang strategi Tokyo Session, kali ini kita akan memulai sesi baru yaitu strategi Asia Session. Nah, secara teknis strategi ini hampir sama dengan strategi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu breakout zona, kemudian retest area supply and demand, kemudian pasang sell limit. Oke, untuk outline dari video kali ini, nanti untuk yang pertama kita akan membahas indikator untuk trading Asia Session, kemudian materi dan konsep dasar dari template strategi Asia Session dengan time frame M15. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas karakteristik dari strategi Asia Session ini dibandingkan dengan strategi yang kita bahas kemarin. Oke, masuk ke persiapan chart, teman-teman nanti membutuhkan 3 indikator. Oke, untuk pembahasan outline yang pertama, ini indikator yang pertama adalah Asia Session Range. Ini fungsinya nanti kita anggap area yang terbentuk di dalam zona ini adalah area akumulasi. Terus kemudian demand and supply zone indikator. Ini agar tidak bingung, nanti warna dari tampilan indikator dapat teman-teman sesuaikan dengan warna chart teman-teman. Nah, zona ini akan kita gunakan untuk entry posisi ataupun nanti area limit order atau untuk menandai zona secara otomatis. Nah, tinggal nanti kita perpanjang saja dengan zona rectangle dari menu toolbar. Nah, ini nanti kita panjangkan dengan tools rectangle. Terus kemudian untuk indikator yang ketiga, ini adalah support and resistance level with break, ataupun indikator ini akan membantu kita sejauh mana break dari Asia Session sampai dengan break dari struktur yang memiliki support ataupun resisten yang kuat. Nah, nanti breaknya harus sejauh mana nanti kita bisa lihat dari indikator support dan resisten level ini. Oke, secara konsep setelah indikator sudah terpasang, nanti kita tinggal melihat chart M15, kemudian kita lihat break struktur, break zona Asia, kemudian tandai supply and demand zone yang sudah muncul di indikator supply and demand indikator itu. Kemudian kita tandai perpanjang dengan rectangle, kemudian kita cari yang masih fresh maupun yang tidak, kemudian set limit, tunggu sampai limit kena trigger. Oke, masuk ke materi yang pertama. Sini template yang pertama. Nah, kita coba geser dulu untuk chartnya. Nah, di sini untuk template yang pertama, ini secara konsep adalah yang pertama Asia Session Break. Nah, di sini kita tahap yang pertama adalah mencari zona Asia Session itu selesai. Secara contoh di sini, contoh ini break ke bawah menembus dari support di sini, tembus bawah, kemudian yang ketiga di luar Asia Session tidak ada zona liquidity swap ataupun base. Nah, ini di area bawah sini ataupun di area atas ini di luar Asia Session ini bebas dari zona base ataupun zona liquidity. Terus kemudian poin yang keempat adalah di dalam zona Asia Session terdapat zona supply and demand. Nah, di sini kita cari nanti ada indikator yang menyala di sini, yaitu indikator supply and demand sudah muncul. Sini candlenya sebelah mana yang harus ditandai, tinggal kita tandai saja, perpanjang. Terus kemudian setelah itu kita tinggal pasang order limit. Nah, ini tentunya harus wajib break dari indikator
support and resistance. Nah, terus kemudian biasanya untuk settingan risk rewardnya ini menggunakan risk reward 1:1,5. Nah, dengan penambahan stop loss kurang lebih 5 pip ditambah spread dari broker teman-teman masing-masing. Terus kemudian teman-teman boleh menggunakan risk reward dari zona setelah penambahan range toleransi. Nah, ini maksudnya boleh kita tambahkan dulu untuk stop lossnya untuk space dari 5 pip plus spread ini tadi, baru kita tarik untuk TP-nya nanti kita setting kurang lebih 1,5 dari stop loss. Terus kemudian yang paling penting ini teman-teman sesuaikan dengan money management masing-masing. Oke, untuk tahap-tahapnya, untuk template yang pertama ini seperti ini, nanti bisa teman-teman ulangi lagi untuk penjelasannya. Kemudian geser ke template yang kedua. Nah, sebentar. Nah, ini template yang kedua. Ini adalah konsep dasar dari liquidity based zone. Nah, untuk yang pertama, di sini kita cari untuk Asia Season break-nya. Nah, ini break-nya ke bawah atau ke atas. Nah, sini menunjukkan contoh misal break ke atas. Nah, terus kemudian tandai seluruh zona baik di dalam Asia Session maupun di luar Asia Session. Nah, di sini kita tandai ternyata di atas zona Asia Session ini ada liquidity base zone. Kemudian jika ditemukan terdapat zona base liquidity di atas maupun di bawah Asia Session yang tidak terlalu jauh, ini sebagai catatan, yang tidak terlalu jauh, maka dapat langsung pasang order limit di area situ. Sebagai contoh, ini di sini, ini jaraknya tidak terlalu jauh, kita pasang order limit di area zona tersebut. Kemudian untuk risk reward sama dengan template yang pertama tadi, kurang lebih 1:1,5. Itu terus kemudian abaikan jika di dalam zona Asia terdapat zona supply and demand. Nah, dikarenakan harga akan kurang merespek zona tersebut. Ini karena pada struktur seperti ini belum break support and resistance-nya. Jadi misalnya di sini sebagai contoh, nah untuk grafiknya seperti ini. Nah, ini candle yang terbentuk di sini ini belum break zona support resistance sebelumnya. Nah, di sini kalau zona tersebut naik menembus dari support resistance ini, baru nanti kita akan pasang buy limit. Nah, namun biasanya ini market behavior-nya untuk template yang kedua ini bisa dipastikan jika terdapat liquidity based di area sekitaran Asia Session. Nah, ini akan sangat di respect. Nah, ini semisal untuk poin nomor 5, abaikan jika zona Asia Session terdapat zona supply and demand. Nah, ini semisal contohnya di area sini. Nah, ini terdapat zona supply and demand, maka zona tersebut dapat kita abaikan atau bisa kita setting sebagai TP di arah situ jika risk reward-nya nanti sesuai. Oke, itu terus kemudian karakteristik dari metode strategi ini. Untuk yang pertama, ini dapat diterapkan ke seluruh pair. Ini sedikit berbeda dengan strategi yang kemarin yang hanya efektif di pair-pair tertentu. Kemarin saya sudah share ada sekitar 5 pair itu yang memiliki risk reward yang lumayan tinggi. Terus kemudian untuk karakteristik yang kedua, di sini zona waktu entry ini sekitar untuk analisa mulai pukul 13, ini GMT plus 7. Nah, ini dikarenakan sesi Asia Session selesai pukul 13.00.
Ini berbeda dengan strategi Tokyo Breakout yang kemarin. Ini mulai dapat dianalisa pukul 16. Nah, tentunya karena Tokyo Breakout ini sesinya selesai pukul 16. Kemudian template ini sangat jarang muncul, namun memiliki akurasi yang sangat tinggi, bisa dibilang lebih tinggi daripada strategi yang kemarin. Nah, walaupun tidak setiap hari open posisi pada satu pair, namun jika kita analisa pada seluruh pair, biasanya yang umum itu sekitar 29 sampai 30-an pair rata-rata. Menurut pengalaman itu terdapat 3 sampai 5 setup yang dapat ke trigger setiap bulannya, itu setiap satu pair. Nah, untuk setiap harinya itu kurang lebih dari akumulasi 29 pair tersebut ada sekitar 4 sampai 5 setup yang bisa kita pasang limitnya. Oke, terus kemudian untuk karakteristik berikutnya, setiap strategi memiliki market behavior, begitu juga dari pair-pair mata uang juga memiliki karakteristik masing-masing. Nah, ini yang akan menjadi PR maupun tantangan teman-teman, karena jika teman-teman sudah memahami betul terkait market behavior dari suatu strategi, maka akan dapat memaksimalkan setiap entry posisi. Nah, sayangnya market behavior tidak dapat dijelaskan secara singkat, namun konsepnya adalah teman-teman itu mengingat ataupun menandai itu setiap karakteristik yang berpola dan berulang-ulang. Nah, itu coba teman-teman dapat jurnalkan. Nah, caranya adalah dengan backtesting. Dengan begitu teman-teman juga akan mendapatkan pengalaman serta menambah kepercayaan diri untuk setiap open posisi. Kemudian masuk ke contoh template pada chart. Coba kita lihat untuk contoh pada chartnya. Kita cari sebentar. Nah, ini untuk trading template yang pertama, ini contoh pada chart AUD USD M15 pada 26 Juli tahun 2022. Kita zoom sebentar biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini dalam satu hari terdapat 2 template yang dapat kita gunakan. Nah, ini dua-duanya berfungsi dengan baik. Kita fokus ke template yang pertama dulu. Nah, di sini ini adalah Asia Session Range-nya. Coba kita lihat untuk breakout-nya. Nah, breakout-nya ini ada di sekitar sini. Nah, ini adalah candle breakout-nya ini. Jadi break pada indikator yang ketiga tadi adalah indikator support resisten. Nah, di sini break warna hijau ini. Nanti otomatis kita cari, kita tandai zonanya, semua zona kita tandai. Sini ada zona yang masuk fresh, ini kita tandai. Kemudian di bawah ini ada zona juga, kita tandai juga. Nah, kita fokus ke template yang pertama tadi. Nah, di sini market break struktur ada 2 di sini, 2 level. Ini yang pertama, yang kedua. Nah, dua-duanya ini telah di break. Nah, kemudian kita tinggal pasang limit order yang ini. Berarti otomatis kita pasang limit order pada zona supply and demand yang tercipta dari indikator supply and demand tersebut. Nah, di sini contohnya pasang limit, tunggu sampai ke trigger. Kemudian TP kurang lebih rasionya 1:1,5. Nah, ini sudah saya tambahkan 5 pip plus kurang lebih spreadnya. Nah, ini untuk template yang pertama. Kemudian di sini juga tercipta template
yang kedua. Nah, di sini ada zona liquidity sweep. Nah, di sini ada base zone. Ini jaraknya tidak terlalu jauh, masih relatif dekat di sini. Kemudian untuk zonanya masih sangat fresh sekali. Nah, di sini kita pasang untuk limit ordernya juga. Di sini kita pasang buy limit. Oke, untuk stop loss ditambahkan sekitar 5 pip plus spread. Kemudian untuk TP kurang lebih 1,5. Nah, ini dua-duanya pending order, kita ke trigger semua dan harga merespek kedua template yang sudah kita buat tadi. Oke, itu adalah contoh dari market Audi USD M15 yang pertama. Kemudian kita cari lagi, kemarin sudah saya tandai untuk contohnya. Ini adalah trading template yang kedua. Coba kita zoom untuk zonanya biar lebih jelas. Sebentar. Nah, ini untuk trading template yang kedua. Di sini ada break Asian session. Nah, di sini sebagai contohnya, ini tak tambahkan untuk garis panah. Untuk di sini break Asia session. Nah, sini break pada warna biru. Nah, ini tanda silang ini menandakan candle breaknya. Kemudian break previous support and resistance di luar Asia session. Nah, ini di sini. Kemudian tandai semua zona. Ini adalah zona yang warna hijau ini yang saya maksud adalah ini ada dimension di sini. Kemudian cek untuk news. Nah, ini sebagai opsi tambahan juga bisa teman-teman pertimbangkan. Terus kemudian pasang order limit. Nah, order limit kita pasang di zona yang tercipta tadi. Nah, ini misal skenario harga naik dan break dari previous support and resistance ini di luar Asia session. Sebagai contoh di sini harga naik, kemudian harga retest masuk ke zona. Nah, sini ke trigger sekitar pukul 8.45 di hari berikutnya. Kemudian harga merespek dan menuju ke TP kita. Nah, ini untuk skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua di sini ada area liquidity sweep ataupun base di sini. Namun harga tidak masuk ke area tersebut. Nah, di sini biasanya saya akan pasang limit order juga. Jadi kita pasang skenario yang muncul. Nah, misal contoh di sini ada zona liquidity. Nanti semisal harga turun, maka harga biasanya akan merespek dan akan mengambil order pada area dimension yang sudah kita tandai untuk area hijau ini. Kemudian harga harapannya akan naik ke level berikutnya. Oke, tentunya setiap order ini selalu ditambahkan 5 pip plus spread. Oke, kurang lebih seperti itu untuk trading template yang pertama dan yang kedua. Kemudian teman-teman harapannya dapat mempraktekkan nantinya, kemudian bisa untuk teman-teman gunakan karena indikatornya di sini disediakan gratis di TradingView. Nah, ini untuk indikator namanya, dapat teman-teman cek di kolom pencarian indikator di sini. Nah, ini dapat teman-teman ketik. Sini ada 3 tadi, Asia session, kemudian demand and supply zone, kemudian support and resistance level. Ayo tinggal teman-teman pilih. Kemudian teman-teman dapat lakukan backtesting
agar semakin mantap dan sesuai dengan karakteristik teman-teman nanti yang dibutuhkan.
Oke, baik, terima kasih teman-teman telah menonton sampai ke menit ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman dalam dunia trading. Ya, yang harus selalu diingat, setiap open posisi harus didasari dengan analisa yang matang, backtesting yang cukup, dan risk rewardnya sangat terukur. Kemudian semoga teman-teman semua selalu profit konsisten. Bye.